terkait dengan statement dari Bupati Situbondo Bungana, bagaimana Elizabeth di dalam penanganan pasien. Sudah dengar kan? Sudah. Kemudian bahasa Madura, sehingga saya konsultasi teman-teman. Masih. Iya, paham banget lah. Udah, intinya saja. Intinya, insya Allah sudah ketangkep. Apa yang inti yang sampai tangkap dulu? Kita satukan dulu pemikiran kita ya. Artinya kan ketika kita menyatukan kan enak kita bicara. Fungsi kedatangan kami di sini hanya mengklarifikasi. Karena bagaimanapun yang berbicara ini bukan level Pak RT, gitu loh, ini bupati, gitu ya. Kami ingin mengetahui dulu itu yang sampai tangkap apa sih sebetulnya. Silakan mungkin Mas Arto bisa jenengan bisa. Pak siapa? Pak Rozi. Pak Rozi. Terkait dengan video tersebut atau apa yang distatementkan oleh mereka. Masuk berita. Oke, direkam. Iya, masuk berita. Karena ini penting, karena ini untuk publik loh Pak. Ya. Karena itu untuk publik. Kita jujuran saja. Apakah memang betul hal tersebut ataukah tidak, itu saja. Makanya saya satukan dulu persepsi saya dengan sampean paham nggak, apalagi bahasa Madura ya. Saya khawatir nanti yang menyampaikan. Mas apa di orang mana? Saya di Bondowoso. Madura bisa berarti. Bisa. Mungkin bisa diwakili Mas Artodi. Berita tersebut atau video tersebut gimana Mas Artodi? Iya. Informasi sudah kami terima kemarin sih Pak. Bahwasanya di situ dalam yang disampaikan oleh Pak Bupati menyampaikan bahwasanya ada keluarganya yang dirawat di rumah sakit Elizabeth menggunakan UHC itu tidak dilayani selama 7 hari. 7 hari berarti sama Itu, dan setelah ada kata-kata, setelah ada uang muka baru dilayani. betul. Berarti sama dulu ya. Sama ya, artinya termasuk di dalam kegiatan sosial ya. Sosial berbayar, tapi intinya sosial lah, pelayanan kepada publik. Kan begitu ya Mas ya. Saya hanya ingin mempertanyakan apakah betul pelayanan Elizabeth ketika ada namanya pasien, ini secara umum dulu, itu perlakuannya hanya berputar di administrasi dulu. Itu dulu. Itu pertanyaan saya. Maksudnya gimana Pak? Apakah selama ini Elizabeth ketika menangani pasien yang masuk, itu yang didahulukan bukan menolong pasien, tapi administrasi lebih dulu? Apakah itu betul apa tidak dulu? Karena jujur saja kita nggak tahu. Makanya kita di sini fungsinya adalah mengklarifikasi. Gitu Mas Abdi. Yang pasti kondisi pasien dulu Pak. Dulu sebelum ada ini tidak ada di Elizabeth Situbondo nggak ada. Jadi yang terpenting itu adalah begitu pasien masuk di IGD, tentunya kita terima dulu dan lihat kondisinya dan diperiksa oleh dokter umum perawat yang ada di situ. Tidak sampai dengan tidak boleh lebih dari 1 jam. Tidak boleh lebih 1 jam. Tidak boleh. Standar seperti itu. Bahkan di kami di survei membuktikan bahwa 5 menit pasien sudah terlayani oleh teman-teman di IGD maupun oleh dokter. Oke. Seperti itu bagi kami ya, SOP seperti itu, SOP-nya. Iya. SOP berarti dengan menjelaskan SOP seperti itu, berarti itu tertulis. Tertulis Pak. Tertulis. Iya Pak. Saya tanya aplikasinya dulu. Aplikasinya. Sepengetahuan sampean itu sesuai SOP enggak Mas? Iya, silakan. Logikanya saja, begitu pasien turun di karpotnya IGD. Saya tidak tahu. Iya, betul. Saya ingin tahu. Saya sampaikan ya, Iya, dari bukan. pasien masuk di karpotnya IGD, Ah. pintu mobil dibuka, teman-teman kami akan buka pintu IGD-nya. Dengan begitu kan perawat atau petugas sudah melihat kondisi pasien. Gini. Nah kemudian bertanya perawat atau dokter kepada Di mobil? Di mobil bisa, pada saat pasien turun juga bisa. Oke. Gitu. Lanjut. Di UGD dan di dalam masuk kamar UGD, Bu. Gimana? Keluhannya seperti apa? Kronologinya seperti apa? Kemudian lakukan pemeriksaan. Apa yang dirasakan ya toh? Ya. Secara Rutinitas itu sudah ada SOP-nya, anamnesa namanya anamnesa. Betul. Kita menanyakan dulu. Ini kan ada tindakan lanjut pasca ditanyakan. Karena kan nggak mungkin setelah ditanyakan, oh Pak saya sakit perut. Wah gimana perut sakitnya, gejalanya seperti apa? Karena agar
Ini adalah pemeriksaan awal, karena dari pemeriksaan awal itu akan menentukan tinjutnya, tindakan lanjut medisnya, kan begitu toh? Nah ini dilanjut nggak? Apakah nanti ini ditunda dulu? Paham nggak maksud saya? Kan jenengan tadi kan pasien ditanyakan, ya toh? Ditanyakan apa kendalanya, apa yang dirasakan, sehingga nanti para medis ini kan sudah bisa mengetahui, oh ini kesini, oh ini gejalanya ini. Lah ketika sudah mengetahui hal tersebut, ini saya bicara tentang IGD dulu ya. Ini ada tinjutnya nggak? Jadi begini, di dalam prosedur kami namanya ada triase. Jadi mendahulukan kondisi yang emergensi. Betul. Ya kan? P1 itu masih P1 sampai 5 kalau nggak salah. Misalnya ya saya akan buka triase. Di ini juga ada terpampang triase 1 tadi di masing-masing ini juga ada. Menyesuaikan dengan Kondisi ya. pasien. Oke. Terus kemudian dalam mana kondisi tidak emergensi, ya masih ada yang emergensi, kita berikan protokol yang emergensi dulu. Sepakat. Tapi bila mana tidak ada pasien lain yang tidak ada kondisi emergensi, Skala prioritas ya. tidak lanjut pada pasiennya. Baru tadi. Artinya tidak hanya sekedar bertanya tentang kondisi, tapi ada tidak lanjutnya ya. Oke. Tadi dikomplain sama berapa pasiennya. waktu? Ya, Dikomplain iya. pasiennya. Ini gimana ya? Ini 7 hari loh ya. Loh, ini 7 hari loh. Makanya saya pertanyakan itu. Berapa waktu ketika itu sampai ada tinjut, ada kamar 1, kamar 2, kamar 3. Sepengetahuan sampean. Agar ini masyarakat begini loh. Artinya masyarakat juga paham, karena ini prosedur kurang baik. Saya tahu berapa kali Elizabeth memberikan bahasa kata ini sosialisasi, mungkin dari rumah saya juga tidak tahu. Saya lihat videonya juga bagus bagaimana pelayanan, sehingga ini kan menarik Pak, menarik perhatian bahwa Elizabeth memperlakukan pasien atau keluarga pasien sedemikian rupa, tapi gara-gara satu ini akhirnya akan habis. Ini saya mau luruskan dulu. Tapi saya tidak bisa mengatakan bahwa Bu Ati salah atau sampean salah sebelum saya tanyakan, gitu loh Pak. Artinya itu berapa waktu sejak penanganan tersebut? Kalau di SOP 1 jam ya? Maksimal itu Pak. Maksimal ya. Maksimal. Jangan sampai 1 jam kan? Ya, karena apa? Saya bicara di SOP dulu. Faktanya ternyata bisa ke 5 menit sudah selesai. Artinya sudah ada penanganan. Nah, begitu ya. Luar biasa. Tapi serius ini ya, betul ya itu ya? Loh, ya silakan kayak begitu. Iya. Loh, ini masih enggak? Ya karena ini yang bicara Bu Ati, Pak. Langsung diterima. Persoalannya yang bicara ini Bu Ati. Bentar, saya luruskan. Ya, bentar dulu. Makanya saya boleh dong mempertegas. Boleh. Kenapa? Karena saya juga harus memprosesikan Bung Karna ini sebagai orang nomor 1. Masa Bung Karna receh? Masa Bung Karna bohong? Saya nggak bilang begitu ya. Ya saya. Enggak, saya bilang, masa Bung Karna bohong? Masa Bung Karna receh? Jangan begitu ya, jangan begitu ya. Makanya, enggak, saya. Dari tadi saya bilang, saya Pak. Makanya saya klarifikasi konfirmasi kepada rumah sakit. Gitu loh. Kenapa? Karena kebetulan saya keluarga besar pabrik gula. Saya sudah sejak dulu merasakan namanya Elizabeth dan dari dulu bagus pelayanannya. Makanya saya kaget gitu loh. Nah, jadi begitu ya Pak ya. Nah, perkara sama jangan mengatakan Bung Karna bohong atau tidak, itu urusannya sampean. Iya, udah sampean, urusan saya. Jadi sama dengan apa yang saya sampaikan Iya, tadi. sama ngomong bohong Dari silakan, nggak bohong silakan. beberapa dari kita itu pernah ada riwayat, Pak, terkait Gitu. dengan leluhur atasan kita atau bahkan kita sendiri tentang pelayanan Elizabeth ini. Makanya saya kaget, dan kebetulan ini yang bicara adalah Bupati. bukan Pak RT gitu loh. Maksud saya itu seperti itu. Level kampung. Lah, itu kita bicara terkait dengan pelayanan, ya Pak ya, nyampe di sana. Pertanyaan saya yang kedua, apakah pelayanan itu akan terhambat ketika pasien yang datang ini menggunakan bukan tunai ya, bukan pasien umum, entah itu BPJS, entah itu apa, ada perlakuan beda nggak Pak? Seperti itu Pak. Misalnya begini, kalau umum didahulukan. Kalau UHC apa itu ya kemarin ya, UHC mungkin 7 hari gitu. Tidak ada. Tidak ada ya? Jadi nggak ada diskriminasi. Tidak ada diskriminasi ya. Ya, saya sendiri bingung juga UHC itu apa, ini IHC, makanya saya tadi bilang. Lu salah, ini UHC IHC beda. Indonesian Health Corporation. Kalau UHC Universal Health Coverage. Kan namanya saya tidak tahu Pak ya. Karena saya dengar UHC. Jadi kalau di situ Bondo kan berlaku itu UHC
belum belum berlaku toh. Belum. Sehingga Bondowoso. wacana bupati kan akan ada program bupati bagi masyarakat Situbondo. Bukan bupati karena Oh, bukan. bupati tetap megang salah. Sahati. Oh salah. Misalkan kurang mengamati, mengikuti. Oh, Itu salah. adalah ide dari penantang Oh. bahwa atau dari partai PKB yang menginginkan. 2025 itu Yang sudah dianggarkan itu. kan gitu katanya. Oh, sudah dianggarkan? Sudah. Di video itu benar nggak saya? Ya. Bukan, itu Sahati akan dinaikkan. Oh, Kayaknya sih iya, Mas. begitu. Jadi gini Tum, Gimana, Gimana Mas Hamzah? beberapa program bupati terkini itu ini asumsinya ya banyak mereplikasi program pihak lain. Oh, begitu Pak. Ya. Nah, kan nggak? Enggak, tapi sementara ini tetap mempertahankan Sahati, Pak. Oh, Bahkan iya. Sahati ingin digeser ke UHC. Ya, UHC ya betul ya. Kan sempat toh Bukan ini. akan ada informasi untuk ditingkatkan karena Sahati hanya berlaku di Situbondo. Kalau harapannya kan ini dari anggota dewan kan dinaikkan menjadi UHC itu bisa mengikuti itu sehingga bisa ditangani di tempat-tempat yang lain. Ini aja sampai dikatakan Sahati akan dihapus, informasinya seperti itu loh. Tapi saya tidak mau masuk di situ Pak ya, tapi yang penting adalah iya toh. Nanti ini ketika saya ngomong akan menguntungkan salah satu pihak, saya tidak suka juga gitu loh. Ya kan, saya tidak mau, saya tidak bicara tentang politik di sini. Saya hanya berbicara bahwa terserah masyarakat nanti akan menilai apa bupati ini capak kayak gitu. Apa ini bohong kayak atau apa, yang pasti kami di sini melakukan konfirmasi klarifikasi kepada pihak Elizabeth bahwa Elizabeth tidak pernah memperlakukan pasien terlantar jangankan sampai 7 hari. Ini kan kayak orang selamatan tahlilan saja 7 hari Pak gitu loh. Tapi dengan ukuran waktu menit dan jam, loh, kan benar Bapak. Saya juga nggak tahu idenya dari mana gitu loh. Dan luar biasa nih 7 hari loh, langsung 7 hari diambil gitu loh. Terus masih uang muka baru. Terus yang kaget Karena lagi- faktanya itu yang disampaikan yang oleh kaget Bapak. lagi dari saya adalah kok cek beraninya Elizabeth ini keluarga bupati loh. Diperlakukan sedemikian, apalagi keluarga yang kecil-kecil itu. Ya Mas Artodi ya? Iya. Enggak, ini artinya saya tidak meminta statement sampean, tanggapan sampean terhadap statementnya bupati. Itu nanti riskan pada sampean. Malah polemik. hati saya. Saya paham, makanya dari tadi saya ngeliat gestur sampean sudah nggak enak. Enak saya welcome saya. Iya. Kalau orang Pak, sampean kan sudah di rumah sakit. Bedakan orang yang baru hamil 6 bulan, 4 bulan, itu santai Pak. Ini 4 bulan berarti 3 bulan. Derdip oke, dia derdip. Tapi kalau sudah pembukaan nih, kayak sampean ini, bahasa Maduranya itu sengkerik sengan, gitu, Pak ya. Sengkerik sengan. Ya kayak gini dari tadi, padahal saya tidak mau masuk ke sana. Saya tidak ingin menanyakan tentang bagaimana sampean menanggapi tentang pidato tersebut. Tapi kami artinya begini, saya ini inginkan begini dong Mas. Kalau di Situbondo ada rumah sakit yang sudah baik, ngapain kita harus keluar Situbondo? Gitu loh. Nah ini kan juga tugas kami juga sebagai lembaga untuk mengorbitkan juga kan, gitu loh, bahwa pelayanan di rumah sakit Elizabeth nggak seperti itu gitu loh, menurut Humas. Kan iya toh ya? Ya. Menurut Humas. Dan saya yakin bisa dipertanggungjawabkan pendapat Humas tersebut karena nanti mungkin setelah live ini atau acara ini akan banyak tanggapan, oh Pak Elizabeth kayak gini ya, mungkin nanti ada tanggapan seperti itu. Tapi yang pasti kami sebagai Garda Sakera kami tidak dalam posisi menjas. Kami tidak dalam posisi menjas. Kalau kami menjas, kami akan membuat sebuah opini di luar bahwa Elizabeth tidak layak untuk didatengin atau tidak layak menjadi rumah sakit di Situbondo. Itu kalau kami menjas Pak. Tujuan kami datang ini mengklarifikasi, ya toh, mengklarifikasi. Dan ini luar biasanya adalah seorang bupati, ya, sampai diem, tapi jangan ngomong, diem aja. Seorang bupati Kabupaten Situbondo selain dia memiliki tugas untuk mengayomi masyarakatnya, selain dia harus jujur juga, dia setidaknya harus berpikir jangan sampai statementnya menjatuhkan institusi yang berada di Situbondo. Ini harus. Gak bisa dipublikasi ke publik itu kan gak bisa toh. Kalau toh nih Mas misalnya dulu ya, kalau toh Elizabeth memiliki sebuah kesalahan, kalau toh ya bukan saya ngomong ada kesalahannya,
Kalau toh Elizabeth melakukan kesalahan penelantaran, tidak layak seorang bupati itu menjatuhkan Elizabeth di tempat umum. Menurut kami loh ya Pak ya, menurut kami tidak layak. Yang nggak tahu lagi kalau Elizabeth berpikir ya layak saja, itu terserah Elizabeth. Tapi bagi kami itu tidak layak. Kenapa? Upaya yang dilakukan setiap institusi, apalagi sejak namanya PTPN 11 itu sudah melakukan pemisahan yang jelas dengan Elizabeth. Kalau dulu kan tidak boleh orang luar masuk, waktu saya masih memanfaatkan di sini. Nah, kalau sekarang kan sudah mulai ya toh, tahun 80-an kan tidak mulai, hanya khusus ke sana. Maka bagaimanapun Elizabeth juga harus memberitahukan, mensyiarkan bagaimana sesungguhnya Elizabeth ini membangun, kan begitu loh. Nah, jadi ya ini tuh, biarkan rakyat nanti berpikir apakah benar ini tindakan bupati atau tidak, biarkan rakyat. Tapi yang penting sekarang saya memiliki jawaban apa yang saya khawatirkan sebagai rumah sakit yang sudah dikenal dan terkenal di situ Bondo, ya toh, ini jatuh gara-gara statement yang menurut saya statement ngelindur. Ya, saya gunakan yang sampean ini, statementnya sampean bahwa Elizabeth tidak seperti itu, sehingga saya harus menilai, gitu loh. Saya harus menilai sekarang. Karena bupati tidak harus, sudah saya klarifikasi. Kenapa? Karena itu perkataan langsung yang dia sampaikan. Wah, mungkin niatnya seperti ya, biarkan niatnya dia urusan dengan Allah, tapi yang penting apa yang keluar dari mulut dia itu sudah didengar oleh masyarakat, dan ini sangat merugikan masyarakat. Sehingga orang bisa jadi khawatir dan takut kepada Elizabeth. Bisa mati Pak kalau 7 hari ini Pak. Ini kan sudah mendahului takdir gitu. Iya toh? Mengambil takdir, wis lebih baik 7 harinya aja dah. Jadi nanti 1 hari tidak usah diselamatin, 3 hari tidak usah diselamatin. Ya Pak ya. Jadi saya tidak mau berlama-lama. Yang penting sekarang sudah kenal ya Pak ya. Tenang aja Pak, saya tahu posisinya Pak. Gitu loh Pak ya. Silakan nanti Elizabeth dengan humasnya atau mungkin bagian dengan hukumnya mau melakukan tindakan apapun, karena bagi saya kalau saya berada di bagian Elizabeth Pak, ini sangat merugikan bagi saya. Ya toh, itu silakan. Tapi bagi kami sebagai Garda Sakera, sebagai lembaga, kami wajib hukumnya menyiarkan apa yang benar, apa yang salah. Ya toh, saya tidak mau menghancurkan kredibilitas Elizabeth gara-gara statement seorang bupati yang menurut saya baru bangun dari tidurnya. Siapa yang ngomong Bang Ipul? Ya toh, saya tidak terima. Kenapa? Saya keluarga besar Elizabeth. Saya keluarga besar dari pabrik gula. Almarhum bapak saya, dan ini sudah sering saya berada di sini per bulan Pak. Saya ada di sini. Bagaimana? Peggy Sepanji, orang tua saya. Jadi disitulah kami akhirnya meluangkan waktu Pak. Ya, sok-sokan sombong lah, banyak kegiatan gitu Pak ya. Kan gitu toh Pak, kalau kita lamaran kan gak enak ya Mas ya. Saya meluangkan waktu untuk kenal dengan jenengan-jenengan ini ya. Hah? Nah, alhamdulillah, dan saya sedikit lega. Tinggal nanti nunggu apakah statement dari jenengan-jenengan ini dibenarkan oleh masyarakat atau pasien yang ada di sini. Ya nanti kita lihat bagaimana publik itu akan menilai. Tapi yang pasti sebelum saya bicara, sampai sudah menanyakan direkam. Saya katakan direkam. Nah, dan sampai mengatakan, saya anggap mengatakan jujur. Tapi kalau bupati mau izin Pak ya, ini rekamannya secara sembunyi-sembunyi. Ya karena bupati sudah ngomong. Kan ada videonya. Ini kenapa ini? Di video ini. Bupati sekarang paling takut Pak dengan video. Oh, saya kasih tahu ini sampean. Bupati sekarang takut di video. Nah, ini videonya secara sembunyi-sembunyi, ya toh. Nah, ini karena tahun politik, jadi ya akhirnya digoreng. Tapi saya alhamdulillah Pak, ketika ini ter-up ke publik, kami jadi tahu. Jawa ya. Jawa. Iya. Asalnya Malang. Oh Malang. Oh, Malang. Kerangalam ya. Kerangalam. Malang mana? Kita ada di UMM dulu Pak. Saya di sana di Telogomas. Ya. Ke sana. Kerangalam ini berarti. Ya. Kerangalam. Asli Malang? Arek Malang. Asli Malang. Kelahiran mana? Arema. Malang. Saya wakil. Kenapa? Wakil. Wakil. Nggih. Oh, rumah Ya, saya yang nanti pertama ya Pak ya. Tukar-tukaran alamat siapa tahu nanti bisa makin. Artinya begini. Untung dan alhamdulillah ini terhap. Bagaimana kalau tidak terhap? Dalam ilmu marketing Jawa, itu ada bahasa getuk tular. Betul enggak Pak?
Iya. Humas kan tahu, ketuk tular. Iya. Bagaimana ini tidak terab dan orang yang berada di dalam ruangan tersebut akhirnya ketuk tular. Oh, jangan ke Elizabeth. Ya toh? Nanti di Elizabeth di sana dimumi 7 hari. Dimumi dulu Pak, dipanggang dulu. Kalau dia ngomongnya itu ya Pak, ya 7 hari baru ditanganin gitu. Setelah dapat DP gitu loh. Ini kayak kredit sepeda motor saja kalau kayak gitu di situ Bondo ini ya. Jadi itu akhirnya alhamdulillah sekarang saya bisa menyiarkan bahwa Elizabeth tidak seperti itu. Dan saya bangga, saya pernah merasakan bagaimana Elizabeth hadir untuk membantu masyarakat dalam hal kesehatan. Karena bagaimanapun semakin banyak rumah sakit di situ Bondo yang punya kredibilitas, ini lebih baik gitu loh, daripada kita sampai keluar kota. Dan harapan saya ke depan ya mungkin harus Humas kan punya tugas juga ya, promonya harus dinaikkan Pak, karena ini bupati yang ngomong Pak. Ada yang nonton saya, ada yang tidak nonton saya Pak ya. Jadi buat lagi itu kemarin nih, wah aja atau menggunakan jalur yang lain. Pak, dari saya Bang Ipul, saya mewakili teman-teman, saya mau izin ya Pak ya. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Saran dan apa namanya klarifikasi ya. Klarifikasinya ya. Ya. Semoga ini menjadi kebaikan bagi kita bersama, dan saya kembalikan juga kepada seluruh warga Situbondo. Saya kembali ke beliau-beliau juga sebagai pengguna layanan rumah sakit. Ya, betul. Bahwa memang kita berusaha untuk terus meningkatkan layanan kesehatan yang lebih baik, ya, baik itu dengan layanan kami secara person ataupun di fasilitas kami. Siap. Doakan kami Naikkan ya. Elizabeth bisa memberikan terbaik bagi masyarakat. Sudah. Terima kasih Saya banyak. dukung ya. Saya dukung bersama. Sudah, jangan terlalu banyak mikir omongannya bupati, Pak, itu urusan kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.